Oke, kita rekam, dah, sip. Ya, mbaknya kalau mau ikut sebenarnya bisa aja diakalin gitu ya. Kalau misalnya, Pak saya mau ikut kuis gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya ketik misalnya minggu besok masuk malam gitu ya. Nah, nanti biasanya saya bukain di waktu yang berbeda. Misalnya mbaknya pagi nggak bisa, malam kuliah, bisa aja nanti malamnya lagi jam 10 gitu saya bukain. Bisa diatur, sebenarnya bisa diatur juga. Kalau masalah kuis, kalau memang mau ikut gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya nilai kuisnya nanti pas masuk aja, takutnya ya ketika masuk nggak ada kuis, pas lagi ini nggak ada kuis. Kalau tugas kan masih bisa milih gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi saya mau memperlihatkan, kita sedang bicara apa? Kita sedang bicara literasi. Apa itu literasi? Di sini bicaranya apa? Komputer literasi ya. Jadi supaya Anda melek literasi. Nanti ada 16 PDF di sini, tapi nggak semua, mungkin nggak semua saya bahas. Ya, jadi gimana cara belajar bahasa Inggris gitu ya? Kalau biasanya yang paling sulit adalah strukturnya. Kalau Anda kesulitan di apa vocabnya, Anda bisa tinggal copy kemudian taruh di Google Translate gitu ya. Bahkan Anda bisa mendengarkan bagaimana bagaimana membacanya. Jadi kalau misalnya Anda pengen bingung bacanya seperti apa, Anda bisa masuk ke ada dia ya Google Translate di sini. Nah, di sini di bawah di sini ada gambar speaker di sini ya. Jadi Anda bisa mendengarkan bagaimana membacanya gitu ya. Kedengaran nggak? Suaranya kecil ya. Oh, ini mikrofonnya kecil. Oke. Oke, sekarang kedengaran? Kita ya, jadi ibaratnya kalau misalnya ada satu dua kata yang bingung ya buka aja Google Translate. Sekarang Google Translate udah bagus ya, Anda bisa copy satu kalimat, kemudian Anda bisa lihat artinya. Oke, jadi saya agak paksakan Anda pakai bahasa Inggris ya. Jadi nanti sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris yang bagusnya adalah jangan diartikan dulu, jangan diartikan kata per kata, tapi jadi kita ibaratnya berpikirnya juga pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke, kita lihat. Tadi udah kita bahas ini ya. Ini kita bicara apa? Kita bicara uh, pengetahuan sekarang dan memahami bagaimana komputer, understanding komputer and their use ya. Jadi nanti kita lihat nanti banyak komponen dari komputer. Tadi sudah saya sampaikan ya, ketika kita bicara aplikasi ya. Tadi ini belum selesai ya. Sistem operasi, maka sebenarnya di sini kita akan terkait dengan yang namanya hardware. Nanti ada hardware yang 32 bit gitu ya. Ada hardware yang 64 bit gitu ya. Ada hardware yang 128 bit dan selanjutnya. Sistem operasi juga begitu. Ada sistem operasi yang 32 bit. Nanti saya bahas apa yang maksud dengan bit. Ada yang 64 bit dan selanjutnya. Begitu juga dengan aplikasi. Ada aplikasi 32 bit, ada aplikasi 64 bit gitu ya. Oke, nanti kita bahas ya. Ini pengetahuan aja. Jadi antara hardware dengan sistem operasi dengan aplikasi ada yang 32 minimal 32 bit. Ya, kemudian ini tadi kita bicara sistem operasi. Kemudian banyak lagi ya. Oke, ini saya skip aja, kita lanjut. Ya, kalau di sini kita mulai ya. Kita mulai di sini. Di sini kita bicara how is a computer defined ya. How is a computer defined ya. Jadi kadang-kadang kita sulit belajar sesuatu karena di kepala kita sudah mikirnya udah nggak bisa aja gitu ya. Dari SMA-nya, dari SMK-nya udah males belajarnya, jadi udah ke bawah-bawah gitu ya. Ketika belajar bahasa Inggris, biasanya bahasa Inggris sama matematika ya, bawaannya udah males saja. Itu yang dimaksud dengan mental block. Ya, sebenarnya yang paling enak adalah ketika belajar bahasa Inggris nggak usah diartiin ya. Ya, tapi sekarang kita coba artiin aja deh. Ya, pokoknya selesai 30 menit ini dapatnya berapa slide, maka nanti sisanya Anda bisa belajar sendiri gitu ya. Oke. Di sini kita bicara what is a computer ya, what is a computer. Kemudian kita katakan how is a computer defined ya.
bagaimana komputer didefinisikan ya. Bagaimana komputer didefinisikan. Perlu ditulis apa enggak? Apa perlu enggak ya? Bagaimana komputer didefinisikan. Nanti jadi lama lagi. Bagaimana sebuah komputer didefinisikan. Itu ya. Oke. Mau dicatat apa enggak? Oh ya. Oke. Ya, oke. How is computer defined? Ya, oke. Di sini dikatakan yang pertama, poin pertama adalah electronic device. Ya. Jadi kalau kita bicara komputer, maka kita bicara electronic device. Ya. Alat-alat elektronik. Kemudian operating, ya berarti berjalan, under the control of instruction stored in its memory. Ya, sebenarnya ini udah menggambarkan yang tadi kita gambarkan di sini. Ya, ini udah menggambarkan yang tadi kita katakan di sini. Ya, di sini kalau mau kita gambarkan, apa itu komputer? Nanti kalau kuisnya gimana? Kalau kuisnya paling saya ambil dari kata-kata ini. Dari pengertian ini, apa itu definisi dari apa gitu ya. Kalau di sini lepasnya adalah komputer itu apa? Komputer adalah apa? Perangkat elektronik yang dijalankan di bawah kontrol instruksi yang disimpan di memori gitu ya. Maka kalau kita bicara memori ya, ketika kita nyalakan komputer ya, BIOS-nya nyala, kemudian sistem operasinya nyala, maka nanti ini kalau kita mau bikin panjang lagi, masih banyak yang masuk ya. Ya. Oke. Saya mau menjelaskan yang kalimat di sini ya. Jadi kayaknya nanti banyak yang nggak selesai nih materi ya. Nanti saya coba Anda baca dulu ya. Oke. Yang pertama poinnya apa? Yang pertama poinnya adalah electronic device. Kemudian alat-alat device ini dijalankan di bawah instruksi. Ya, ini bisa dikatakan sebagai sistem operasi ya. Sistem operasi bisa juga dia adalah aplikasi ya. Aplikasi itu isinya adalah instruksi. Nggak bisa lah Pak. Aplikasi. Nah, kemudian poinnya di sini adalah in its own memory ya. Jadi kalau mau kita gambarkan di sini ya, ada apa di sini? Gampangnya di sini ada CPU gitu ya. Nanti juga ada kita bahas ya. Ada CPU, kemudian ada memori gitu ya. Kemudian di situ nanti di sini ada sistem operasi. Kalau kita mau gambarkannya lagi, di sini ada sistem operasi. Itu ya. Kemudian di sini nanti ada aplikasi ya. Ini menggambarkan yang tadi. Aplikasi running di sistem operasi yang akan mengontrol penggunaan CPU sama memori. Nah, nanti di memori ini itu ada dua, gampangnya ya. Di situ nanti ada aplikasi ditaruhnya di memori, dan juga data juga ditaruh di memori. Nanti mereka apa ibaratnya berinteraksi antara CPU dan memori menggunakan sistem operasi. Begitu ya. Itu yang dimaksud dengan penjelasan yang di sini. Apa itu komputer? Komputer adalah electronic device operating under the control of instruction stored in its own memory. Ya, jadi semua aplikasi, ketika kita buka aplikasi yang banyak, maka setiap aplikasi akan mengambil memorinya sendiri, gitu ya. Anda buka browser, nanti dilihat. Ya, jadi biasanya saya bercanda begini. Kalau Anda punya laptop, ya, kemudian laptopnya cuma 1 giga, ya, itu please ditambah gitu ya. Please ditambah. Karena apa? Karena penggunaan laptop yang 1 giga ini sangat kurang gitu ya. Minimalnya berapa? Saya punya laptop di sini pakainya 8 giga gitu ya. Ini juga udah agak kurang gitu ya. Sedangnya berapa? Sedangnya 4 lah ya, 4 giga gitu ya. Kayak gitu. Pernah bongkar laptop nggak? Nambahin gitu. Nanti kita ada latihan. Nah, itu tuh banyak di YouTube itu. Dibongkar Mbak, dibongkar. Nanti slotnya di misalnya ada, nanti saya liatin videonya ya.
Oke ya, jadi kalau misalnya jadi ibaratnya komputer itu tergantung dari beberapa faktor. Ya, dari aplikasinya bisa ngaruh, dari sistem operasinya bisa ngaruh, dari prosesornya bisa ngaruh, dari memorinya. Yang gampangnya di laptop, kalau memorinya 1 GB ibaratnya, nanti CPU-nya juga bisa banyak ya. Nah itu ya gampangnya coba ditambah laptopnya ya. Dan nanti ada hard disk di sini ya. Kalau hard disk dia menyimpan ketika tidak ada power ya, tidak ada listrik gitu ya. Jadi semua operasi ditaruhnya ketika listrik nggak ada, taruhnya di hard disk. Nanti kita bisa bicara lebih detail lagi bagaimana dalamnya CPU, bagaimana dalamnya memori. Tapi untuk mata kuliah ini hanya pengantar saja. Ya, itu adalah definisi dari apa? Definisi dari komputer. Udah hafal belum apa definisi dari komputer? Komputer adalah electronic device operating under the control of instruction stored in its own memory. Ya, udah dicatat belum? Nah, dicatatnya di mana? Dicatat di buku, dicatat di kepala, apa dicatat di ingatan? Di buku ya. Oke, dah. Oke, kemudian di sini tadi udah saya sampaikan ya. Di sini apa artinya accept data? Menerima data ya. Di sini menerima data. Ini nggak saya jelaskan lagi. Kemudian processing, ini juga udah jelas ya. Kemudian produce and store result ya. Jadi hasilnya disimpan ya. Apakah secara memori short memori di memori atau nanti disimpannya di hard disk. Sudah ya, ini cukup. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sudah nyatutnya? Ya. Siapa? Sudah? Udah nih udah masuk. Ini kan saya buka nih biar saya lihat. Ya, oke ini juga saya rekam sih kalau nanti menonton lagi. Oke, kita lanjut. Ini udah direkam nggak? Ya nanti tunggu ya. Nanti waktu saya itu juga sama. Ya, oke kita lanjut. Ini direkam kan? Nah, rekam. Oke, sip. Ya, oke kita lanjut. Lanjut ya. Itu dari slide di sini. Komputer adalah electronic device operating under the control of instruction stored in its memory. Ya, nanti kalau kita mau bahas lagi itu satu mata kuliah sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masih bicara tentang di sini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi beberapa ya. Di sini bicaranya tentang what is the information processing cycle ya. Cycle itu apa? Cycle bisa dibilang siklus ya. Siklus ya. Information processing cycle ya. Di sini ada beberapa tahap ya. Ada input, ada proses, ada output, ada storage. Nah, yang dari tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ini ya, yang hard disk, kemudian proses itu ini ibaratnya kalau input itu di mana aja kalau input? Keyboard ya. Keyboard itu input. Apalagi sebutkan mouse ya, mouse. Kalau layar bisa nggak monitor? Monitor bisa nggak jadi input? Bisa. Bisa ya, bisa ya. Disentuh ya. Apalagi yang jadi input? Kamera bisa gitu ya, dan lain-lain. Printer, Pak. Printer itu output, Mas. Ini printer ya. Kayak proses nih berarti di CPU gitu ya. Storage itu apa? Ada flash disk, ada hard disk gitu ya, ada DVD room dan lain-lain. Kalau communication itu apa kalau communication? Communication itu apa? Kalau kita komputer nih, kalau kita punya Android, udah prosesornya udah kenceng, RAM-nya udah gede gitu ya. Tapi nggak ada paket datanya ibaratnya kayak gitu ya. Ya, itu yang dimaksud dengan komunikasi ya. Tidak ada providernya, tidak ada GSM-nya, tidak ada Wi-Fi-nya ya. Nanti di bawah juga didetailkan ya. Ini hanya bicara apa? Ada 5 information processing cycle. Ada apa aja? Ada input, ada proses, ada output, ada storage, dan ibaratnya kita tidak bisa meninggalkan communication. Ya, communication. Saya rasa cukup. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, nah ini yang tadi kita bahas ya. Ini saya cepat aja di sini. Coba kita lihat gambar-gambarnya. Ya.
Kelihatan nggak gambarnya? Di sini ada komponen dari komputer ya. Itu breakdown dari yang tadi ya. Di sini lagi bicara apa? Di sini bicara input device ya, hardware input device. Apa itu input device? Input device adalah hardware used to enter data and instruction. Apa artinya? Input device adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah. Coba kalau kita lihat di sini, inputnya apa aja input? Ini ya, ini apa ini? Kamera ya, webcam ini ya. Ini webcam. Yang ini apa ini? Ini mouse ya. Oh ini Mas Rama baru masuk nih. Ini apa ini? Ini apa? Kelihatan nggak? Iya buat ngomong. Apa? Mikrofon ya. Mikrofon itu adalah input ya, mikrofon. Suara ya berarti ya. Ini apa tadi? Kamera ya. Oh ini apa ini? Printer input? Scanner kali ya. Kalau printer kan yang ini kan printer. Iya, ini anggap aja scanner ya. Ini scanner ya. Scanner pernah lihat scanner? Ya, ya itu ya. Pinter ya. Ya, oke, gampang ya. Jadi Anda sehari-hari sudah berinteraksi dengan hardware-hardware ini, ya. Kemudian kita lanjut. Di sini kita ketemu dengan Dinda. Ada apa Dinda? Dinda angkat tangan, silakan. Mau bertanya sesuatu? Dinda, Dinda. Lanjut ya. Oke. Lanjutnya apa di sini? Komponennya adalah output. Output. Apa itu output? Output adalah hardware that convey. Apa itu convey? Information to one or more people. Convey, mengantarkan ya. Mengantarkan information to one or more people ya. Apa aja di sini? Printer ya. Printer. Ini apa ini? Speaker. Printer. Ini. Wah, kayaknya nanti kuisnya bisa 50 soal ini ya. Banyak banget ini soalnya nih. Dah beres, itu adalah hardware. Kemudian kita masuk ke mungkin kalau sekarang kita jarang ya. Ada yang namanya case ya. Ada yang namanya case. Kalau dulu zaman dibilangnya casing gitu ya, casing. Jadi sebenarnya ada yang namanya system unit. Di sini dibilangnya system unit. System unit adalah case that contain. Nanti minggu depan mungkin saya liatin video-video ya. Case that contain the electronic component of the computer that are used to process ya. Jadi kalau Anda lihat di lab ya, kan ada tuh kayak begini. Ya, ini dalamnya apa aja dalamnya? CPU. Di dalam sini ada apa aja? Ada CPU. motherboard ya. Ada apa lagi? Iya, motherboard. Ada memori RAM. ya. Ada apa lagi? Ada hard disk. Ada apa lagi? Ada DVD. Heatsink. Ada apa lagi? Ada VGA card Heatsink, Pak. macam-macam ya. Pokoknya pernah lihat motherboard belum? Pernah nggak lihat motherboard? Udah. Udah. Pernah. Pernah bongkar motherboard? Pernah copot-copotin? Nanti ada praktek Nah, copot-copotin ya. Di situ kita ada. Nanti saya minta Pak sama Mas Jalal ya, Mas Jalal yang megang lab hardware. Ya sekali-kali. Jadi kalau nggak biasanya takut-takut gitu ya. Tapi kan itu udah rusak ya. Jadi silakan dibongkar-bongkar gitu ya. Jadi secara hardware-nya ini motherboard soket berapa nanti Anda masukin ada prosesornya yang soket 7 gitu ya, masukin ke situ. Ya, bisa lah nanti satu pertemuan kita masuk ke hardware-nya ya. Karena di sini kan hardware juga bagian dari komputer. Lanjut ya. Jadi di sini lagi bicara apa? Di sini lagi bicara casing-nya aja. Lagi bicara casing-nya ya. Ya, kalau zaman dulu kan ada juga yang duduk seperti ini ya, yang desktop seperti ini. Di sini nggak ngalamin ya. Di sini kita masukin CD yang gede-gede gitu ya. Oke, udah lanjut. Kita lanjut ke di sini perkenalan aja. Di sini ada two main component ya. Two main itu apa main?
utama. Itu apa tuh? Dua. Komponen itu apa? Komponen ya. What are the two? Nanti di kuisnya sebutkan dua komponen utama dari motherboard gitu ya. Bocoran lah ya. Ya, ini soalnya kayak gitu-gitu aja. Saya mau bahasa Inggris. Ya, oke, bahasa Indonesia. Ya, jadi di sini apa artinya di sini? What are two main components on the motherboard? Ya, ya, oke, ya. Jadi jangan Dua ngomong bahasa komponen Inggris utama ya. dari motherboard. Yang ngajar bahasa Inggris siapa? Oh, apalagi Miss Mi. Miss Mi itu dosen nomor 1 lah ya. The best itu ya. Bagus itu, bagus banget ya. Ya beneran. Salam dari Pak Julak gitu. Ya. Bilang Pak Julak ngajarnya pakai bahasa Inggris gitu. Ya. Really? Asik. Ya. Ya, jadi lanjut ya. Jadi hitung-hitung ini tambahan. Jadi nggak cuma belajar PTI juga belajar bahasa Inggris. Jadi yang sulit itu apa? Yang sulit itu apa ya? Kalau struktur kadang-kadang nggak apa-apa lah acak-acakan ya. Yang penting kita nyambung gitu ya. Kayak seperti ini juga nggak terlalu kompleks ya. What are two main components gitu ya on the motherboard ya? Apa dua komponen utama yang ada di motherboard. Apa yang tadi udah saya gambarkan ya. Yang pertama apa? Prosesor ya. Kalau kita bicara prosesor, nanti kita lihatlah prosesor dari zaman pertama yang dari 4 bit ya. Kemudian 8 bit gitu ya sampai Anda nggak ngalamin Pentium 1, Pentium 2 gitu ya. Pentium 3. Walaupun sekarang udah ada yang namanya Raspberry ya. Raspberry kalau Anda mau lihat Raspberry itu komputer cuma ukuran segini lah. Tapi udah kayak Pentium 3. Raspberry Pi namanya. Itu udah sampai itu sekarang. Nanti kalau mau dilihat di YouTube silakan. Namanya Raspberry. Nanti di situ nanti kita udah bisa nyolokin monitor, kita bisa nyolokin apa namanya buat jaringan gitu ya. Itu udah bisa di sisi kecil seperti itu. Namanya Raspberry Pi ya. Ya, itu karena CPU-nya udah bisa kecil banget gitu ya. Walaupun masih setara dengan Pentium 3 ya. Nanti kapan-kapan kita liatin videonya. Banyak lah video mau diliatin ya. Nanti satu pertemuan kita nonton video doang ya. Kalau besok kita masih kuis ya. Nah mungkin habis kuis kita nonton video gitu ya. Sekali-kali. Ya, kalau enggak nonton sendiri di YouTube banyak ya. Nah, di sini apa itu CPU? CPU adalah electronic component that interpret and carry out basic instruction that operate on the computer ya. Kalau di sini seperti yang tadi saya gambarkan, dia punya hubungan sama memori ya. Dia punya hubungan dengan hardware-hardware yang lain ya kalau mau dilihat ya. Tapi di sini ibaratnya CPU itu otaknya gitu ya, otaknya. Jadi dia yang ibaratnya ngambil CPU sama sistem operasi ya. Jadi kalau di aplikasinya sistem operasi. Jadi sistem operasi berinteraksi dengan CPU, dia ngambil perintah gitu ya di memori karena aplikasi. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau Anda lihat di sini, ada tadi saya udah gambarin tadi. Ya, kalau kita lihat di sini, antara aplikasi, sistem operasi, CPU, memori, ya nanti CPU juga di sini nanti ada I/O-nya ya. Dia ada hubungan dengan input outputnya juga, ada hubungan dengan komunikasinya juga, kayak gitu. Jadi nanti ibaratnya dia nih otaknya. Ketika aplikasi itu harus ditaruh di memori, gitu ya. Jadi mengartikan, yang dimaksud dengan interpret ya. Interpret itu apa? Mengartikan. Anda kan semester ini dapat logika algoritma ya, algoritma pemrograman. Nah, algoritma pemrograman itu kita lagi memberikan perintah. Kita lagi memberikan perintah kepada CPU ya dengan bantuan sistem operasi. Maka nanti perintah-perintah yang kita lakukan bisa diinterpret yang tadi ya. Kalimat interpret itu mengartikan. Nah, jadi kalau ada di sini ada kata apa tadi? Interpret. Apa artinya interpret? Mengartikan and carry out the basic interaction that operate on the computer. Ya, gampangnya seperti itu. Ini pasti keluar di kuis nih yang bagian sini ya. Definisi. Pokoknya semua yang ada di slide keluar semua lah gitu ya. Lu. Iya, di dalamnya. Nanti ini yang udah saya cara-cara juga saya upload lagi. Udah habis aja nih waktunya. Ya, oke. 10 menit lagi ya. Kita lanjut ke memori.
Memori ini saya skip aja. Memori terdiri dari electronic component, the store instruction waiting to be executed and data. Ya, ini udah saya sampaikan tadi ya. Jadi memori itu akan menyimpan instruksi. Ya, menyimpan instruksi. Instruksi itu apa? Perintah ya. Perintah itu bisa dari sistem operasi, bisa dari aplikasi. Dia juga menyimpan data. Nih, ya. Dia juga menyimpan data. Ya, menyimpan instruksi dan menyimpan gampangnya gitulah. Kalau ribetnya nanti kita ada mata kuliah sendiri. Kalau kayaknya kurikulum sekarang udah nggak ada ya. Ada mata kuliah namanya arsitektur, arsitektur dan organisasi komputer. Nah, ini dibahas semuanya, dalamannya komputer, tapi dalamannya benar-benar dalamannya ya, cara kerjanya. Ya, kalau di sini poinnya adalah memori itu dia akan menyimpan instruksi dan dia akan menyimpan data. Ya, data yang akan diskusi di CPU. Oke, kita lanjut. Di sini ada komponen komputer. Ya, ini bagian apanya? Bagian storage-nya ya. Di sini kalau kita bicara storage ya, di sini ada contoh-contohnya nanti. Di sini pertama apa? Ada USB ya, USB. Dikatakan portable. Apa portable? Dapat dibawa kemana-mana secara mudah ya. Oke, sekarang juga udah gede ya kapasitasnya. Ini kita skip aja. Nah ini pernah lihat daleman hard disk? Ya, bisa nonton di YouTube juga ya. Oke, nanti dia ada kecepatannya juga macam-macam. Ini saya skip aja. Kemudian di sini juga ada namanya CD sama DVD. Pernah? Ini udah jadi barang antik ya. Dulu ada namanya DVD, ada namanya DVD R ya. Ada DVD RW. Apa bedanya? Kalau R itu cuma bisa dibaca. Jadi DVD-nya cuma bisa di-read doang. Kalau ini DVD RW bisa dibaca sama bisa di-write ya. Jadi DVD ini masih bisa nih yang ini. Nih jadi kita bisa jadi DVD-nya bisa dibaca informasi datanya dan juga kita bisa merite. Kalau sekarang kan pakai flash disk udah nggak masalah ya. Bahkan sekarang istilahnya data semua ditaruh di mana? Semua data ditaruhnya di cloud ya. Ditaruhnya di cloud, kita naruh data di Google Drive misalnya ya, itu kan termasuk cloud juga. Ya kita gunakan teknologinya Google gitu ya, banyak ya. Jadi semua data kita taruh di cloud ya, kita taruh di awan. Oke, nah kemudian di sini kita masuk kepada communication device. Ya, what is communication device? Apa itu device? Device itu adalah alat. Apa itu communication? Communication adalah komunikasi ya. Mana sih yang termasuk alat-alat komunikasi? Kalau Anda lihat di jaring apa di lab gitu, di lab itu ada nggak yang namanya apa istilahnya ya? Jadi dia ada kartu seperti ini, kemudian di sini ada antenanya gitu ya. Kalau zaman dulu masih ada lah gitu. Jadi kalau misalnya kita punya PC, kalau kita biar dia bisa akses WiFi gitu ya, maka kita tambahkan WiFi LAN gini seperti ini. Gitu ya, ini salah satu yang gampangnya aja. Kalau di Android gimana? Ini sudah embedded istilahnya, sudah tertanam di sini ya. Communication device ini sudah ada di sini ya. Oke, apa yang kita bahas di sini? Hardware component that enable computer to send and receive data, instruction and information. Apa artinya di sini? Komponen hardware yang apa? Yang membuat komputer bisa apa? Mengirimkan data, menerima data, dan juga instruksi ya, and informasi. Sama seperti tadi, jadi ibaratnya dengan device itu kita bisa mengirimkan data dan menerima data dan instruksi. Apa aja? Di sini zaman dulu masih kita menggunakan telepon. Masih ada nggak yang telepon? Ya, apa dulu? Zaman dulu tuh pakai apa? Telkom, Telkom instan ya namanya ya, zaman dulu ya. Kemudian ada yang pakai kabel ya. Kalau kabel kan kalau di jaringan masih pakai kabel ya. Kemudian telepon lain. Ada lagi pakai seluler radio network, pakai radio, gelombang radio. Ada lagi yang ini nanti macam-macam ya. Di sini bisa ada GSM-nya gitu ya. Di sini bisa bicara apa? CDMA-nya gitu ya. Bicara apa lagi ada 4G, ada 3G macam-macam ya. Ini teknologi yang di sini.
Ya, itu adalah communication device. Kayaknya keluar di kuisnya juga. Oke, sekarang kita masuk di sini. Ya, di sini apa? Bicara tentang apa itu advantage? Apa itu advantage? Apa artinya advantage? Keuntungan ya, keuntungan. Advantage, keuntungan, kelebihan ya, bisa bisa keuntungan, bisa kelebihan ya. Kapan ketemu Bu Mei, Miss Mei? Oh, hari Senin ya. Berarti kalau advantage adalah keuntungan, kalau disadvantage berarti apa? Kerugian, abusing komputer. Oke, kita bahas. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, what are the apa begini saya. Apa keuntungan menggunakan komputer? Ya di sini komputer. Kalau komputer berarti ada bicara inputnya, ada bicara outputnya, ada bicara apa tadi storage-nya gitu ya, ada bicara communication-nya. Kita bicara apa? Speed. Ya. Berikan contoh komputer membantu manusia dalam kecepatan. Teknologi apa yang dulunya ada sekarang mati? Apa kira-kira? Udah nggak digunakan lagi gitu misalnya. Apa kira-kira? Anda nggak ngalamin ya? Ya contohnya apa? Dulu kalau orang ngirim surat gitu ya, apa kantor pos gitu ya. Kantor pos biasanya berapa hari itu? Berapa minggu gitu ya. Sekarang kalau kita pakai email gitu ya, berapa detik ya? Ya, jadi ibaratnya ada namanya Maslow apa istilahnya Maslow law ya, apa sih yang ada 5 standar kebutuhan manusia gitu ya. Ada kebutuhan fisik gitu ya, ada kebutuhan rohani macam-macam. Nah, yang pertama sekarang udah dirubah. Kebutuhan pertama kita apa? Stop kontak ya, baterai. Kalau baterai mati, baru yang kedua adalah internet ya. Yang kedua baru wifi. Ini joke aja ya. Oke, itu speed. Jadi sekarang dengan bantuan komputer semuanya lebih cepat ya. Kemudian communication sudah jelas, storage sudah jelas. Reliability itu apa? Reliability ini adalah ketersediaan. Ketersediaan data maksudnya. Jadi ketika kita akses datanya, ketika kita punya data taruh di server mana, kemudian kita akses, maka yang dimaksud dengan reliability adalah ketersediaan. Ya. Kemudian konsistensi, apa konsistensi? Konsisten ya, nggak berubah ya. Ibaratnya nilai IPK kita segitu, mau dilihat kapanpun, harganya segitu, mau lihat kapan, kecuali dia berubah ya. Data yang disimpan di situ dia tidak berubah. Itu adalah advantage using komputer. Kemudian di sini ya bahasanya agak jelimet di sini. Di sini kita bicara disadvantage. Apa kira-kira kerugian ketika Anda menggunakan komputer? Komputer ini bisa dalam artian nanti Anda menggunakan Facebook gitu ya. Anda menggunakan sosial media, Anda menggunakan komunikasi seperti itu. Ya. Yang pertama dikatakan sebagai violation of privacy. Apa violation of privacy? Pelanggaran dari privacy itu apa? Ya, privacy itu apa Privasi. privacy? Ya benar privasi ya. Ya, jadi bisa nggak kita di take over apa Twitter kita sama orang gitu? Bisa nggak? Pernah ya. Artis siapa yang pernah diambil di take down Twitternya pernah tahu? Ari Lasso ya. Ari Lasso tuh di take down ininya diambil kemudian minta minta apa namanya? Apa istilahnya? Tebusan ya. Minta tebusan sama Ari Lasso-nya nggak dibayar ya. Banyak lagi kasus seperti itu. Kita nggak bicara yang lebih kompleks lagi ya. Sekarang zamannya apa? Kalau kita bicara apa sekarang? Nah, saya nggak bicara politik ya. Ada istilah namanya buzzer ya. Apa itu buzzer? Ada tahu buzzer nggak? Bukan tahu buzzer. Oh, tahu buzzer. Buzzer apa buzzer? Masih nyanyi si nyambung kan? Ya, ya. Wow, oke. Okay. Buzzer itu apa? Ini ketika zamannya pemilihan presiden ya, ramai banget ya. Mungkin sampai sekarang ketika Prabowo-nya jadi menteri agak cooling down ya. Buzzer ya, ada istilah-istilah yang digunakan ya di media sosial. Ya, kemudian di sini public safety, apa public safety? Keamanan ya. Keamanan publik ya.